Kali ini saya akan menjelaskan tentang Modern Infrastructure Workflow, VM, Docker, dan Kubernetes. Pertama itu ada evolusi infrastruktur, di mana server fisik dan manual, yaitu instalasi dan konfigurasi satu persatu, lambat, dan tidak konsisten. Terus ke era configuration management, di mana otomatisasi konfigurasi dengan LAC atau Ansible, Puppet, dan Chef. Kemudian ke era virtual machine atau VM, yaitu isolasi OS, cloning mudah, namun berat dan juga boros resource. Kemudian ada di Docker container, yang dimana itu lebih ringan, cepat, portable, efficient resource, dan konsisten di berbagai environment. Yang terakhir ada Kubernetes atau orkestrasi, yaitu manajemen otomatis kontainer skala besar, auto-scaling, self-healing, dan tanpa downtime. Setiap era membawa peningkatan signifikan dalam efisiensi dan skalabilitas. Selanjutnya yaitu ada era tradisional, yaitu server fisik dan konfigurasi manual. Pada masa awal, aplikasi dijalankan langsung pada server fisik. Administrator harus menginstal perangkat lunak, melakukan konfigurasi dan juga deploy secara manual satu persatu pada setiap server. Yang dimana itu prosesnya lambat, tidak konsisten, dan juga sulit scaling, dan human error-nya tinggi. Next, yaitu configuration management atau otomatisasi dengan IAC. Ansible, Puppet, dan Chef, di mana Ansible itu sistem otomasi IT yang sederhana dan berbasis agentless. Dan kemudian ada Puppet, framework konfigurasi server yang tangguh dan deklaratif. Terakhir ada Chef, otomatisasi infrastruktur berbasis Ruby untuk manajemen konfigurasi. Untuk mengatasi kekacauan konfigurasi manual, muncullah tools otomatis seperti Ansible, Puppet, dan Chef. Era ini memperkenalkan konsep infrastruktur as code. Konfigurasi ditulis sebagai kode sehingga dapat di-automate. Ini meminimalkan human error dan memudahkan kolaborasi tim. Selanjutnya yaitu virtual machine atau VM, virtualisasi OS penuh, di mana VM ini memungkinkan banyak sistem operasi berjalan di atas satu server fisik, seperti memiliki banyak komputer di satu mesin. Kelebihannya itu ada isolasinya kuat, portable, dan keamanan. Keamanan ini lingkungan yang terisolasi meningkatkan keamanan. Untuk kekurangannya itu berat, booting lama, kurang efisien. Next yaitu Docker atau container, yang dimana itu ringan, cepat, dan portable. Docker ini menghadirkan kontainer modern yang jauh lebih ringan dibandingkan VM. Kontainer hanya membawa aplikasi dan dependensi tanpa OS lengkap, di mana startup cepat, portable, efisiensi resource, dan juga skala besar. Next, yaitu ada di Kubernetes atau orkestrasi kontainer modern, di mana saat aplikasi tumbuh besar mengelola puluhan atau ratusan kontainer secara manual menjadi mustahil. Kubernetes ini hadir sebagai dirijen yang mengatur semua kontainer. Dan di mana Kubernetes ini adalah pusat komando yang membuat seluruh kontainer bekerja selaras. Fitur cerdas Kubernetes ada auto-scaling, self-healing, dan load balancing, yang dimana auto-scaling ini menambah atau mengurangi jumlah pod berdasarkan beban kerja agar aplikasi tetap responsif. Untuk self-healing, yaitu jika pod crash atau node rusak, Kubernetes otomatis membuat pengganti tanpa campur tangan manual. Dan terakhir yaitu load balancing, yang dimana membagi traffic secara merata ke semua pod yang sehat, menjaga aplikasi tetap stabil meski traffic melonjak. Dan terakhir ada rolling updates tanpa downtime, zero downtime deployment, di mana Kubernetes memperbarui aplikasi secara bertahap. Pod lama diganti perlahan dengan versi baru, pengguna tetap bisa mengakses aplikasi tanpa gangguan. Jika pembaruan gagal, Kubernetes dapat melakukan rollback otomatis, memastikan stabilitas. Jadi kesimpulan utamanya yaitu perjalanan teknologi infrastruktur menunjukkan evolusi besar dari manual ke otomatis, ke virtual, ringan, terus terorkestrasi. Server fisik ini membuat deployment lambat, configuration management memperbaiki konsistensi, virtual machine memecahkan masalah isolasi, namun boros resource, dan Docker mengubah segalanya dengan kontainer ringan,
Akhirnya Kubernetes menjadi puncak evolusi, yaitu mengelola ribuan kontainer dan otomatisasi tingkat tinggi. Nah, hasil akhirnya adalah dunia IT yang lebih cepat, efisien, stabil, dan sangat scalable untuk kebutuhan aplikasi modern. Sekian dari penjelasan tentang evolusi menuju IT modern. Saya Nuzul Syafira dengan NIM 24523 173. Makasih sudah menonton.